atau thinking rationally, atau acting humanly, atau acting rationally. Ya, dari karakteristik AI ini, ya, maka ada tujuan dari pembuatan kecerdasan buatan. Ya, yang pertama adalah ketika kita mengembangkan aplikasi atau pemrograman berbasis AI, tujuannya adalah membuat mesin menjadi lebih cerdas. Ini primary goal-nya, ini tujuan utamanya. Membuat mesin menjadi lebih cerdas. Ya, supaya dia bisa acting humanly, supaya dia bisa mengerjakan apa yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa manusia itu harus digantikan oleh mesin, atau sebenarnya dalam artian bukan digantikan ya. Kenapa kerjanya kemudian kinerjanya kemudian ditingkatkan lagi dengan mesin? Karena manusia memiliki kelemahan. Salah satunya adalah manusia memiliki ketidakkonsistenan di dalam bekerja. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Seorang dosen ketika mengajar, ketika dia dalam kondisi capek, ya dengan tidak capek, maka dalam proses penyampaiannya pun akan berbeda. Dosen kalau ngajar pagi seperti sekarang, baru mandi, baru sarapan, ya, itu jauh lebih jauh lebih baik penyampaiannya dibandingkan ketika dosen harus mengajar di kelas siang, wayai ngantuk-ngantuk ya, itu manusiawi, itu kodrat manusia seperti itu. Ya, sehingga untuk membuat hasil dari suatu produk itu menjadi lebih konsisten, ya, maka kemudian dibentuklah alat bantu, ya, dibuatlah alat bantu dengan teknologi AI supaya dia bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Ya. Sebentar lagi ngajar. Oke, ya. Itu tujuan yang pertama atau primary goal dari pengembangan aplikasi atau program berbasis AI. Kemudian tujuan yang kedua, ya, ini adalah scientific goal-nya. Kalau tujuan utama perkuliahannya adalah kita membuat sebuah mesin di sini dalam arti mesin bukan mesin dalam arti mesin berat saja ya, tetapi program komputer, aplikasi komputer ini bisa juga diterjemahkan sebagai mesin, yaitu primary goal-nya. Kemudian untuk scientific goal-nya itu adalah memahami apa itu cerdas. Ya, sesuatu itu dikatakan cerdas itu seperti apa, maka di sini kalian harus bisa mengidentifikasi, ya. Maka nanti setelah ini saya akan jelaskan terkait dengan pohon AI, ya, di mana di pohon AI ini nanti akan menunjukkan, ya, bahwa AI ini adalah suatu bidang ilmu yang dia tidak bisa berdiri sendiri, harus disupport oleh ilmu-ilmu yang lain. Ya, kemudian untuk tujuan entrepreneurial, ya, maka membuat mesin lebih bermanfaat. Ya, baik itu untuk tujuan komersil ataupun untuk tujuan edukasi dan sebagainya. Ya, ini jadi ada 3 tujuan, ya, yang ingin dicapai dari kita mempelajari tentang AI. Yang pertama sebagai primary goal-nya adalah membuat mesin atau aplikasi berbasis komputer menjadi lebih cerdas. Kemudian untuk scientific goal-nya ini adalah memahami apa itu cerdas, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat bagaimana caranya kita menciptakan sebuah mesin atau program aplikasi yang lebih bermanfaat. Ya, ini kalau kita tinjau dari 3 tujuan yang ingin dicapai ya, dari kita mempelajari tentang AI. Ya, nah untuk itu ya, untuk mewujudkan 3 tujuan dari AI, maka ada arah pengembangan AI. Ya, jadi ada 2 kelompok besar arah pengembangan AI. Dari 2 kelompok besar inilah nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi bidang AI yang ini nanti oleh saya dan Bu Oti itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Jadi arah yang pertama ini adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah di mana dalam proses penyelesaian masalahnya ini sistem ini memasukkan kepakaran manusia di dalam proses penyelesaiannya.
Ya, jadi saya contohkan misalkan, saya yakin kalian pernah periksa mata ya, kalian pernah periksa mata ya ke optik kemudian memeriksakan matanya. Di situ kan ada alat bantu untuk mengetahui kondisi kesehatan mata kita, ya. Nah, kemudian ada beberapa alat bantu tersebut yang kemudian dia langsung bisa menghasilkan sebuah konklusi. Nah, bagaimana alat bantu ini kemudian bisa menghasilkan sebuah konklusi terkait dengan kesehatan mata? Maka di situ telah dilakukan pemrograman, di mana di dalam pemrograman tersebut itu memasukkan kepakaran manusia, dalam hal ini adalah dokter. Ya, sehingga ketika kemudian ada permasalahan terkait dengan sesuatu yang membutuhkan kepakaran manusia, ya, maka AI bisa melakukan proses penyelesaian tersebut. Nah, metode atau sistem aplikasi ya, di mana dalam proses penyelesaian masalahnya ini memasukkan kepakaran manusia ke dalam sebuah program, ini masuk dalam ranah expert system atau sistem pakar. Nanti expert system juga nanti akan dibagi-bagi lagi, ya. Kemudian arah AI yang kedua ini adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah melalui pemodelan cara berpikir manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Ya, kalau yang pertama memasukkan kepakaran manusia ke dalam sebuah program, ya kalau yang kedua tidak memasukkan kepakaran tetapi memprogram bagaimana cara kerja manusia atau cara kerja otak manusia ini di dalam proses penyelesaian masalah. Kalau arah yang pertama ini kita sebut sebagai expert system, tetapi kalau cara yang kedua ini disebut dengan neural network atau jaringan saraf tiruan. Ya, jadi secara garis besar arah AI itu ada dua. Yang pertama adalah ke arah expert system, yang kedua adalah ke arah neural network. Nah, dari dua kelompok besar ini selanjutnya nanti akan membentuk sebuah pohon AI. Ya, sebuah pohon AI. Ya, di dalam pohon AI itu nanti akan terbagi-bagi lagi kelompok expert system dengan kelompok neural network itu nanti akan dibagi-bagi lagi ke dalam sub bidang keilmuan. Ya. Jadi ada yang disebut dengan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pemahaman atau pengenalan, baik itu pengenalan ucapan atau speech recognition ataupun pengenalan pola gambar atau image processing. Ya, ada lagi yang dia menggunakan logika samar. Otak manusia ketika berpikir itu kan logikanya nggak alur berpikirnya nggak jelas. Ya, alur berpikirnya nggak jelas. Ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, struktur penyelesaian masalah yang ada di otak kita itu sangat random, sangat tidak bisa ditebak. Maka di dalam pohon kecerdasan buatan, pecahan dari artificial intelligence baik itu expert system ataupun neural network, kemudian ada lagi selain tadi ada speech recognition, image processing, natural processing language, ya ada lagi yang disebut dengan logika fuzzy, ada lagi yang disebut dengan komputasi neural, ada lagi neurofuzzy, ada lagi robotik dan sebagainya. Inilah pecahan-pecahan dari dua arah kelompok besar pengembangan AI. Jadi nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan oleh Bu Otik dan saya, ini adalah pecahan-pecahan dari kecerdasan buatan yang seperti tertampil di pohon kecerdasan buatan. Ya, nah tentu saja karena AI ini adalah alat bantu untuk penyelesaian masalah, AI tidak bisa berdiri sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa AI ini adalah suatu sub bidang keilmuan yang dia mengintegrasikan berbagai macam ilmu. Ya, karena di sini AI kemudian membutuhkan cara berpikir manusia ketika kita mengembangkan dalam kelompok neural network, maka di sini kita harus memahami tentang konsep psikologi, konsep filsafat, ya, konsep manajemen, konsep teknik elektro dan informatika sebagai primary course kita ya, sebagai kompetensi utama kita, ya.
Kemudian juga membutuhkan pemahaman lain seperti matematika, ya karena di sini kalau yang berkaitan dengan neural network, ini komputasi numeriknya itu harus sangat kuat. Maka di sini dasar matematika dan statistik ini juga harus kuat. Ya ini sebagai gambaran saja. Jadi ketika nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari konsep AI secara umum, nanti di sini bukan hanya terkait dengan logika saja yang nanti akan kita gunakan, bukan terkait dengan bahasa pemrograman juga yang nanti kita gunakan, tetapi juga kita harus kuat di konsep matematika dan statistiknya. Karena salah satu sub bagian dari kecerdasan buatan itu adalah komputasi neural, di mana untuk komputasi neural ini banyak sekali menggunakan matematika dan statistik. Ya, ini gambaran saja ya, gambaran apa saja yang nanti akan kita pelajari satu semester ke depan. Ya. Nah, selanjutnya pohon AI ini juga nanti akan dipecah menjadi lebih rinci seperti ini. Ya, AI nanti akan dibagi dalam kelompok machine learning. Ya, machine learning itu nanti akan dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah deep learning, yang kedua adalah predictive analysis. Ya, analisis untuk memprediksikan ya. Jadi kalau kita mengembangkan program untuk keperluan memprediksikan sesuatu, maka itu masuk dalam kategori machine learning. Kemudian selain machine learning, ya artificial intelligence juga nanti akan dikelompokkan ke dalam natural language processing. Ya, contohnya apa? Ketika kalian menggunakan Google Translate, ya, siapa yang belum pernah menggunakan Google Translate? Coba, pasti semua sudah pernah ya. Di situ kan ada proses translasi. Ya, kok bagaimana Google itu bisa mentranslasikan, mengalihbahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, atau bahasa Inggris ke Arabik dan sebaliknya. Di situ ada AI yang bekerja. Ya. Nah, bidang ilmu AI yang dilakukan untuk proses translasi itu masuk dalam kategori natural language processing. Ya, selain itu juga ada lagi selain translation juga untuk klasifikasi dan clustering. Ya. Klasifikasi dan clustering. Ketika saya berbicara seperti ini, ya, ketika saya berbicara seperti ini, orang yang mengenal saya tanpa melihat sosok saya itu pasti akan mengenali, oh itu suaranya Bu Syifa. Ya, maka sistem komputer pun bisa diprogram seperti itu, bagaimana mengenali suara, bagaimana mengenali gambar dan sebagainya. Ya. Nah, itu masuk dalam pengelompokan classification and clustering dan ranahnya itu masuk dalam natural language processing. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk information extraction. Ada sebuah informasi nih, mungkin kalian kalau kalian tertarik di bidang kriminolog ya. Kriminolog di situ nanti akan ada bagian-bagian dalam proses identifikasi ya. Misalkan sidik jari dan sebagainya. Di situ ada proses di mana kita harus melakukan information extraction. Di situ juga ada program yang bisa kita kembangkan dan itu masuk dalam ranah natural language processing. Ya selain itu kalau kalian pernah menggunakan Google Voice ya, di situ ketika kita berbicara nanti sistem akan mengconvert dari suara kemudian ke dalam bentuk teks atau sebaliknya. Ya, ini masuk dalam implementasi dari AI juga masuk dalam kategori speech recognition. Ya. Nah, selain itu juga ada lagi yang expert system ya, itu memasukkan kepakaran ke dalam sebuah program, kemudian ada lagi program yang dilakukan untuk planning, scheduling ataupun optimization. Ya, untuk penjadwalan ya, proses penjadwalan ini sekarang sudah tidak lagi menggunakan konvensional dengan menggunakan tenaga manusia, tetapi sudah dibantu dengan sistem. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi utama yang nanti akan kita pelajari satu persatu, ya, yang nanti akan kita pelajari satu persatu dari pertemuan mulai pertemuan kedua ya hingga ke pertemuan 16 ya oleh Bu Otik dan juga oleh saya. Nah, ini gambaran materi yang nanti akan kita pelajari. Nah, mungkin muncul pertanyaan berikutnya. Kalau gitu apa sih bedanya AI dengan program konvensional? Ya, ada beberapa perbedaan ya yang mencirikan bahwa
program tersebut masuk dalam ranah AI, program tersebut merupakan program konvensional. Yang pertama adalah dari fokus pemrosesannya. Kalau program konvensional yang diproses itu adalah data dan informasi. Sedangkan kalau pada AI yang diproses itu adalah konsep simbolik dan numerik. Dalam artian bahwa yang diproses itu adalah knowledge atau pengetahuan. Ya, untuk derajat levelnya, kalau kalian sudah mempelajari tentang sistem informasi, dasar sistem informasi ya, untuk membentuk informasi itu kan dibentuk oleh data. Ya, jadi data, nanti data juga nanti ada pecahan-pecahannya, data dulu baru informasi, kemudian level tertinggi itu adalah knowledge. Ya, jadi ketika yang diproses itu adalah knowledge, itu pengetahuan, maka itu merupakan salah satu ciri dari AI. Ya, sedangkan kalau yang diproses itu adalah data dan informasi, maka itu adalah program konvensional. Ya, jadi kalau kalian membuka sistem informasi akademik, itu program konvensional, bukan AI. Ya, karena di dalam sistem informasi akademik, ya, yang diolah itu adalah data dan informasi, bukan pengetahuan. Kemudian konsep pencariannya di dalam AI, kalau di program konvensional itu dengan menggunakan algoritma. Ya, sedangkan kalau pada AI ini dengan menggunakan heuristik. Ya, jadi kalau algoritma itu kan sudah terstruktur, kalau heuristik ini unstructured, tidak terstruktur, tidak jika A maka B, maka itu adalah program konvensional. Tetapi kalau di AI jika A maka bisa B, bisa C, bisa C, bisa Z. Ya, itulah ciri dari program AI, heuristik dalam proses searchingnya. Kemudian sifat inputnya, kalau di program konvensional supaya dia bisa menghasilkan output, data itu harus lengkap. Tetapi kalau di AI itu bisa saja tidak lengkap. Ya, maka nanti akan dilakukan proses training, ya, pelatihan supaya kemudian bisa menghasilkan suatu output, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya untuk keterangan disediakan ya, sedangkan kalau program konvensional tidak disediakan. Untuk strukturnya tadi sudah disampaikan ya, kalau program konvensional itu kendalinya itu ada di informasi. Sedangkan kalau di AI, kendalinya itu dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Dari pengetahuan, maaf, bukan ilmu pengetahuannya, dari knowledge. Nah, sifat output dari AI itu kuantitatif, sedangkan kalau program konvensional itu kualitatif. Nah, di dalam program AI ini juga ada kemampuan untuk menalar. Ya, meskipun dia adalah program aplikasi, ya, berbasis komputer, maka dalam proses problem solvingnya di situ ada kemampuan menalar, sedangkan pada program konvensional ini tidak ada kemampuan untuk menalar. Inilah perbedaan antara aplikasi berbasis AI dengan program konvensional. Ya, secara tidak sadar tadi sudah saya sampaikan ya, sebenarnya kita sudah sering sekali menggunakan program-program berbasis AI, cuman mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sedang menggunakan aplikasi berbasis AI. Ya, contohnya, ketika kalian akan pergi ke suatu tempat, biasanya kan kalian menggunakan Google Maps atau Waze untuk memprediksikan rute. Ya, teknologi di balik Google Maps dan Waze ini adalah teknologi AI, di mana dia menggunakan proses prediction, memprediksikan jalur. Ya, kemudian yang tadi sudah dicontohkan adalah Google Translate. Ya, Google Translate ini masuk dalam ranah kelompok Natural Language Processing. Kalau Google Voice ya itu speech recognition. Ya, kalau kita menggunakan fingerprint itu masuk image processing. Atau ketika kita scan barcode ya, sekarang kalau kita akan masuk ke mall-mall di Jogja, itu kita harus install aplikasi Lindungi COVID. Ya, untuk mengetahui kita sudah divaksin atau belum. Ya, jadi kalau nuwun sewu ya untuk orang-orang awam itu kemudian banyak yang kemudian mencetak kartu vaksin dengan harapan nanti kartu vaksinnya ini ketika akan masuk ke mall itu kemudian ditunjukkan kartu vaksinnya itu nggak berlaku sama sekali. Ya, karena kalau kartu vaksin secara fisikal itu kan bisa dipinjam-pinjamkan. Sekarang menggunakannya scan barcode. Ketika akan masuk ke mall manapun ya, mulai minggu kemarin itu sudah diberlakukan harus install Lindungi COVID, kemudian kita memasukkan data kita, nama kita siapa, nomor induk kependudukan kita siapa, nanti akan muncul barcode. Disitulah nanti akan terlihat ya kode barcode
vaksin kita berapa. Kalau kode barcode vaksin kita kemudian teridentifikasi, ya maka kita baru diizinkan masuk mall. Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari ini yang sebenarnya sering kita gunakan, tetapi kita tidak menyadari ya bahwa itu merupakan salah satu implementasi dari aplikasi atau program yang kita sebut sebagai AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari ya. Nanti di semester-semester berikutnya nanti akan lebih spesifik lagi. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Bu Otik ya, katanya di semester 5 nanti kalian akan ketemu mata kuliah pengenalan pola dengan Bu Uyun ya, dengan Bu Uyun. Nah, itu pengenalan pola itu juga merupakan advance ya. Pembelajaran advance dari artificial intelligence. Kemudian di semester berikutnya lagi nanti akan ada Fazi ya, Fazi ya Bu Otik ya, Fazi itu juga masuk itu pengembangan lebih lanjut dari AI ya. Nanti kalau kalian tertarik ya, kalau kalian tertarik untuk penelitian yang lebih lanjut yang tidak ada di dalam kurikulum, misalkan speech recognition, nanti kita akan bisa saling berkomunikasi. Kebetulan bidang keahlian saya memang dari S1, S2, S3 itu saya juga mengambil spesifikasinya spesifikasi keilmuannya ke AI. S1 saya menggunakan expert system, S2 saya menggunakan neurofazi, S3 saya mendalami terkait dengan speech recognition. Semuanya tentang AI. Ya, jadi kalau kalian ingin penelitian ya, biasanya kalau di Saintek ini banyak sekali kompetisi ilmiah ya. Kalau kalian ingin mengembangkan sebuah sistem berbasis AI ya, kemudian kalian ingin melakukan penelitian atau ingin mengembangkan suatu program aplikasi untuk kompetisi, silahkan nanti kita akan bisa berkomunikasi lebih lanjut ya, tidak sebatas di kelas saja, tetapi di luar kelas juga saya monggo silahkan, saya membuka kesempatan selebar-lebarnya kalau kalian ingin mendalami tentang AI. Karena ini memang bidang ilmu yang sangat menarik ya. Implementasinya juga sangat luas. Nah, ini gambarannya. Oke, sampai dengan gambarannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kah? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mas Setiawan, monggo silakan Mas Setiawan. Belajar kecerdasan buatan di semester 3 ini ada belajar bahasa-bahasa pemrograman tertentu nggak, Bu? Harapannya ada. Ya, kalau saya sih merancangnya ada, karena untuk bahasa pemrograman AI ini kan memang spesifik ya, dengan menggunakan pemrograman komputasi numerik ya. Jadi kita bisa, mungkin nanti hanya pengenalan saja Mas, karena ini mata kuliah semester 3 ini adalah mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib belum spesifik. Kalau pengenalan pola kan udah advance ya, kemudian FASI juga advance, itu pasti nanti akan dikenalkan bahasa pemrograman yang supported untuk masing-masing. Tetapi untuk yang kecerdasan buatan nanti akan kita kenalkan, saya nanti akan mengenalkan juga Mas. Rencana saya sih nanti akan saya kenalkan dasar-dasar Python. Ya, bisa MATLAB, bisa Python. Kalau tapi untuk saat sekarang yang banyak digunakan Python. Jadi nanti saya akan mengenalkan dasar-dasarnya saja. Untuk pengembangan lebih lanjut nanti silakan kalian bisa kembangkan dalam bentuk program aplikasi. Seperti itu Mas Tiawan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti dengan Bu Siva itu adalah intinya nanti ke AI ya Bu ya. Ya, inti AI-nya nanti setelah, jadi nanti Bu Oti itu adalah konsep dasarnya, benar-benar konsep dasarnya tentang AI. Nanti setelah mid semester nanti intinya AI, sehingga karena inti AI ini saya harus mengenalkan salah satunya adalah dasar untuk bahasa pemrogramannya. Kalau menggunakan Python caranya seperti ini, contoh aplikasinya seperti ini. Gitu Mas Setiawan. Ya, jadi memang harapan saya dengan Bu Oti, ya kalian benar-benar punya konsep dasar yang matang untuk AI-nya, sehingga nanti ketika kalian masuk ke AI yang lebih advance, kalian sudah punya dasarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak, oke, ya siapa ini Mas Fathi Nur Ahsan, monggo silakan Mas Fathi. Izin bertanya, masih bingung bedanya yang heuristik tadi sama algoritma. Ya, oke, heuristik ya. Jadi kalau heuristik saya carikan dulu pengertian heuristik ya. Jadi nanti penjelasannya nanti akan lebih enak.
pengertian heuristik dari sisi bahasa dulu. Ya, sebentar. Ini saya buka KBBU ya, KBBI ya, terkait arti heuristik. Jadi nanti dari pengertian ini saya akan jelaskan lebih mendetail terkait dengan implementasinya ya, implementasinya di dalam AI itu seperti apa. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita merujuk pada kata pembentuknya ya heuristik. Heuristik itu artinya penemuan. Ya, penemuan. Jadi ketika kita menggunakan algoritma, ya algoritma itu kan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya seperti apa. Itu algoritma. Ya, sehingga tadi saya katakan kalau menggunakan program konvensional, jika inputnya A, prosesnya B, maka pasti hasilnya C. Itu algoritma. Tetapi kalau di dalam heuristik tidak seperti itu. Dengan input A, ya, prosesnya B, maka ini akan bisa ditemukan berbagai macam outputnya. Ya, itulah heuristik. Artinya dari gini, ketika saya akan pergi ke suatu tempat, ya, di mana prosesnya adalah perjalanan. Kalau dengan menggunakan algoritma, maka rutenya adalah ini, sudah ditentukan secara pasti. Tetapi kalau di dalam AI tidak seperti itu. Ketika saya mempunyai input A, prosesnya adalah B. Ketika saya akan pergi ke suatu tempat A, prosesnya adalah perjalanan, maka output yang nanti dihasilkan oleh AI itu bukan C. Tetapi outputnya adalah kamu bisa melewati C dengan jarak tempuh waktu sekian, kamu bisa melewati D dengan jarak tempuh sekian, kamu bisa melewati C dengan jarak tempuh sekian, atau kamu bisa lewat D dengan jarak tempuh sekian. Itu yang dimaksud dengan heuristik, Mas. Jadi heuristik itu nanti dia berdasarkan input dan proses yang nanti akan dilakukan, nanti akan ditemukan berbagai macam jawaban, di mana jawaban inilah yang nanti akan diberikan kepada user, dan user nanti akan bisa memilih berdasarkan kriteria yang dia tetapkan. Itu perbedaan antara algoritma dan heuristik. Algoritma konvensional ya, maksud saya algoritma konvensional dan algoritma heuristik pada AI. Begitu Mas Fatih, bisa dipahami tidak Mas Fatih? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini memang bidang ilmu yang sangat menarik ya. Jadi kemarin ketika saya ditawari, saya terus terang itu, saya dari S1, S2, S3 itu concern ke AI, tetapi baru semester ini saya punya kesempatan untuk mengajar AI. Kalau kalian perhatikan seluruh penelitian saya itu AI. Jadi penelitian saya yang saya publikasikan di jurnal-jurnal ya itu AI, berbasis AI, dan baru semester sekarang saya diberikan kesempatan untuk mengajar AI. Jadi kemarin ketika saya dihubungi oleh Bu Maria Ulfa, Bu bisa mengajar AI, saya sangat antusias sekali. Kenapa? Karena akan banyak sekali, ini akan sangat menarik sekali deh, terus terang ya, akan sangat menarik sekali dan akan banyak sekali bidang-bidang yang nanti akan bisa kita kembangkan, dan biasanya mahasiswa suka ya, terutama yang pecandu game ya, yang suka main game, itu AI sekali ya. Di balik game yang kalian hanya pencet-pencet joystick, itu teknologi yang bekerja itu teknologi AI. Jadi nanti akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita kembangkan, dan itu menjadi suatu hal yang sangat menarik. Ya, ini terkait AI. Oke, terkait dengan gambaran materinya ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke metode pembelajaran yang nanti akan kita lakukan? Untuk RPS-nya, ini mohon maaf, saya kemarin sepakat dengan Bu Oti untuk merevisi ya. Jadi ini adalah RPS yang kami dapatkan dari Prodi ya. RPS yang kami dapatkan dari Prodi, tetapi ketika kemarin kami berdiskusi terkait dengan materi ya, sepertinya ada beberapa hal yang perlu kita improve lagi, ya, yang perlu kita revisi lagi supaya target pembelajaran mata kuliah kita bisa tercapai, sehingga untuk
minggu ini mohon maaf saya belum bisa men-sharekan RPS, nanti akan saya revisi dulu ya. Saya dengan Bu Oti akan merevisi dulu, akan saya diskusikan dengan Bu Oti, nanti kami akan saling berdiskusi ya. Nanti saya dan Bu Oti akan saling berdiskusi, kalau sudah fix nanti akan kami distribusikan ke mahasiswa supaya kalian punya gambaran. Kenapa? Karena untuk semester ini ya metode pembelajaran yang kita lakukan ini berbeda dengan semester yang lalu. Ya, untuk semester ini kita menggunakan metodenya adalah berbasis OBE, Outcome Based Education. Ya, Outcome Learning Based Education. Kalau pada pembelajaran konvensional, ya, itu assessment atau penilaian itu hanya berdasarkan tugas, kuis, ujian akhir, ujian tengah semester, keaktifan, ya, praktikum. Tetapi untuk berbasis OBE, masing-masing mata kuliah itu nanti akan bukan mata kuliah ya, masing-masing subtopik pembicaraan di dalam mata kuliah tersebut itu harus dilakukan assessment, harus dilakukan penilaian. Jadi misalkan ketika kita berbicara konsep dasar dari AI, ya, konsep dasar dari AI, kalian paham nggak tentang konsep dasar dari AI? Maka setelah diberikan materi, ya, kita harus melakukan proses assessment atau penilaian sehingga nanti untuk metode pembelajaran berbasis OBE ini, nanti saya dan Bu Oti itu akan banyak sekali melakukan proses evaluasi. Ya, jadi bukan hanya tugas kuis, MIT dan UAS saja, tetapi nanti akan banyak assessment yang nanti akan kami ya bisa dalam bentuk penugasan mandiri, ya, di mana nanti di RPS itu nanti akan terlihat pada minggu keberapa kita akan melakukan assessment dan poin dari assessment itu berapa persen dari total nilai. Ya, itu memang memberatkan kita ya, bukan hanya memberatkan kalian, memberatkan dosen juga, tetapi ini memang salah satu cara, salah satu upaya supaya target pembelajaran kita baik untuk target pembelajaran mata kuliah ataupun target pembelajaran prodi ini bisa tercapai. Ya, kalian paham ke sekarang kita menjalankan kurikulumnya disebut dengan kurikulum merdeka. Ya, tuntutan dari kurikulum merdeka itu sangat berat. Kenapa? Karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Maka supaya kebutuhan pasar ini bisa terpenuhi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, berat atau tidak berat, ya, kita harus menjalankan metode pembelajaran OBE, di mana di dalam pembelajaran OBE itu sangat dituntut peran aktif dari mahasiswa, ya, peran aktif dari mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Ya, konsekuensinya ketika mahasiswa dituntut aktif, dosennya juga proses effort untuk menilai juga lebih banyak, ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang itu adalah konsekuensi dari tugas seorang dosen, memastikan bahwa mahasiswa itu bisa memahami. Ya, kalau di penilaian secara tradisional itu kan MIT, UTS, tugas, ya, praktik, udah dari nilai itu. Tetapi kalau di dalam OBE ini setiap mahasiswa itu betul-betul harus dinilai. Mas Tirta Agung, konsep artificial intelligence-nya paham nggak? Mas Fathi Nur Ahsan bagaimana? Mas Dimas Pamungkas bagaimana? Itu harus diteliti satu persatu, harus dinilai satu persatu. Itu terus terang memberatkan kami sebagai dosen, tetapi ya memang itu yang harus kita lakukan, nggak apa-apa. Ya, tetapi di sini juga harus ada kerjasama dari kalian karena itu sangat membutuhkan keaktifan kalian. Jadi keaktifan kalian ini sangat mempengaruhi apakah target pembelajaran yang diberikan itu akan bisa tercapai atau tidak. Ya, sehingga nanti akan kalau sudah kita revisi ya, kami akan distribusikan RPS-nya, semua materi nanti akan kami distribusikan melalui daring.uinsuka.ac.id termasuk juga RPS. Silahkan nanti dipelajari RPS-nya, kemudian dilihat di minggu keberapa akan dilakukan assessment, pastikan kalian mengikuti assessment. Karena kalau satu assessment tidak mengikuti itu ya otomatis nggak ada nilai. Ya, ini bukan aturan yang dibikin oleh dosen, tetapi memang itu aturan OBE. Ya, Outcome Learning Based Education. Ya, kebetulan Saintek ini termasuk yang hebat ya. Kalau di prodi saya di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya masih terserah dosennya. Kalau nyaman pakai, kalau nggak nyaman nggak usah pakai.
ya. Tetapi Saintek saya terus terang salut ya, saya acungkan jempol ke Saintek. Jadi betul-betul Saintek itu punya komitmen yang tinggi untuk membekali mahasiswanya supaya betul-betul target pembelajaran prodi dan mata kuliah ini bisa tercapai dengan menerapkan OBE method. Oke ya. Nah ini, oke ini penilaiannya nanti poin-poin penilaiannya nanti secara rinci akan bisa adik-adik lihat di RPS ya. Pastikan betul bahwa target yang ingin dicapai pada subtopik pembahasan itu betul-betul kalian kuasai sehingga pada proses assessment, ya untuk proses assessmentnya bisa dalam bentuk penugasan ya, bisa juga dalam bentuk tes lisan ya, sehingga kalian memang harus betul-betul siap ya. Oke, itu untuk materi dan untuk metode pembelajaran. Nah, selanjutnya ya sudah saya sampaikan di awal untuk pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-8 nanti Bu Otik yang akan mengampu ya, nanti setelah pertemuan ke-8 nanti untuk inti AI-nya nanti akan dilanjutkan oleh saya ya. Untuk itu nanti antara saya dan Bu Oti akan saling berkoordinasi ya untuk supaya bisa tahu sampai sejauh mana konsep dasarnya sudah diberikan oleh Bu Oti. Nah, sehingga nanti pada saat kita masuk ke inti AI-nya, termasuk tadi pertanyaan Mas Tiawan, Bu ada belajar tentang bahasa pemrograman tidak? Ya, saya mengagendakan ada mengenalkan bahasa pemrograman untuk AI ya. Bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Python, tetapi melihat perkembangan saat sekarang yang banyak digunakan adalah Python, kemungkinan besar nanti yang akan saya kenalkan adalah program Python. Oke ya, ada pertanyaan? Hasil record setiap pembelajaran apakah akan diupload Bu? Iya, nanti kan ini secara otomatis itu akan tersimpan di drive saya. Ya, nanti akan saya sharekan. Ya, hanya saja untuk bisa mengakses ya, saya batasi dengan akun winsuka.ac.id. Jadi kalau akun di luar UIN saya tidak berikan aksesnya. Ya, jadi saya stretching ya, saya perketat untuk yang bisa mengakses yang bisa mengakses rekaman video adalah akun Win Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, nanti akan saya sharekan, linknya nanti akan saya sharekan di daring.winsuka.ac.id. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk presensi gimana, Bu? Oh, nah ya untuk presensi ini biasanya Bu Otik sudah menyiapkan. Nah, ini sudah ada Google Form-nya. Silakan adik-adik lihat di kolom chat ya. Di kolom chat Bu Otik sudah membuatkan Google Form untuk presensinya ya. Jadi silakan adik-adik nanti mengisikan presensinya di di jam perkuliahan nanti oleh Bu Otik nanti akan direkap dimasukkan ke SIA. Ya, mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan presensi lewat daring ya, lewat daring. Tetapi kalau kami sepakat melalui Google Form nanti kami yang akan merekapkan ke SIA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk waktunya, waktu durasi penyampaian, ya durasi penyampaian ini juga penting ya. Kalau nggak salah mulai semester 3, ya kalau misalkan kasus COVID ini bisa menurun dan level PPKM ini bisa diturunkan, rencananya untuk mahasiswa semester 3 itu nanti habis mid semester mungkin ini akan dilakukan proses pembelajaran bauran. Online dan offline. Pertimbangannya apa? Kalian sudah 3 semester jadi mahasiswa, Neng, belum pernah kenal kampusnya. Belum pernah ngerasain jadi mahasiswa itu belajar di kelasnya seperti apa sih? Karena beda sekali ya pembelajaran di sekolah menengah dan sekolah dasar dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi itu sangat berbeda sekali. Jangan kalian harapkan nanti kalian akan ketemu dosen-dosen yang seperti bagaimana cara guru di SMA, SMP, SD mengajar. Ya, kalau di perguruan tinggi ini betul-betul kalian yang harus aktif. Ya. Nah, sehingga ada rencana setelah mid semester jika level PPKM ini sudah diturunkan dan sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, ini kemungkinan besar akan dilakukan pembelajaran secara bauran, luring dan offline.
Namun karena itu belum sebuah keputusan yang pasti, maka kita berasumsi bahwa pembelajaran kita masih berbasis online. Ya, karena berbasis online sesuai dengan aturan yang diberlakukan, bukan hanya di UIN tetapi di semua universitas, bahwa karena untuk online ini kan butuh paket data. Ya, jangankan mahasiswa, dosennya pun menggeh-menggeh ya. Saya sebulan itu untuk paket data saja itu tidak kurang dari 400.000. Karena saking banyaknya rapat, saking banyaknya yang harus dilakukan dengan menggunakan Zoom meeting. Maka kemudian kebijakan pendidikan untuk pembelajaran berbasis online, 1 SKS itu hanya 25 menit. Jadi kalau kita sekarang kecerdasan buatan itu 2 SKS, maka maksimal online-nya itu hanya diizinkan 50 menit sampai dengan 1 jam maksimal. Ya, sisanya kan kalau total 2 SKS itu kan harusnya 1,5 jam. Bu, kalau 50 menit, 60 menit itu untuk online-nya, terus sisanya bagaimana? Sisanya itu dalam bentuk asinkronus. Ya, dalam bentuk penugasan mandiri, pembelajaran mandiri. Ya, sehingga ya yang tadi saya sampaikan ya memang capek ya, tapi ya itulah yang harus kita jalani. Ya, nanti dosen memberikan materi secara online maksimal 1 jam, sisa 30 menitnya itu dalam bentuk penugasan. Itu memang tata cara pembelajaran ya selama online ini. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Bu Oti, ada yang mau ditambahkan? Tadi Bu Oti udah izin pasif, makanya saya tidak menanyakan. Ada yang mau ditambahkan Bu Oti? Mungkin Bu dari saya. Oke, dan di semester, dengan Bu Oti minggu depan ya sampai dengan pertemuan ke-8, kemudian bertemu dengan saya setelah mid semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.